Ya, selamat sore semuanya. Ya, kalau aku di sini, namaku Budi Juarto. Sini aku di kelasnya digital psikologi ya. Kalau sejauh mata memandang, nggak ada kan yang digital psikologi sini? Nggak ada, bagus. Oke. Mereka emang anak-anaknya, kalau kalian udah tahu itu ya, mayoritas perempuan. Mereka ternyata lebih milih psikologi daripada computer science, dan soalnya beda. eh, Soal kalian lebih susah daripada mereka. Ya, kecuali statistik dan PDM ya. Dengar-dengar sih disamain. Soalnya kan PDM kan flowchart, ya pasti harusnya psikologi juga bisa gitu sama statistik. Untuk kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau sini ada kelasnya Pak Dani? Oke, Pak Dani satu dua tiga. Oke. Itu berarti aslab ya? Apa? Kalau baju putih berdasi lagi seleksi aslab ya? Oh enggak. Oh emang gitu aja. Oke. Lah, kok datang itu digital psikologi? Iya, aku tidak sempat bikin PPT-nya, tapi nanti aku mungkin kasih link-link yang bagus, sama mungkin aku mungkin sekedar ini ada yang kelas, berarti ada kelas Bukeran, ada kelas Pak Sony ya? Ada nggak? Bukeran ada? Itu, oh, kalau Pak Sony? Oke. Kalau PPT baru ada dikasih? Nggak beda jauh sih, cuman dirapin dong. Enggak ya? Oke, nanti kita share ke asisten. Oh iya, kayaknya lupa share screen dah. Hop. Ya, nanti mungkin kita bakal share ini. eh soalnya soalnya ada 4 ya. Udah, eh yang banyak mempengaruhi pembikinan soal Pak Dani Eka ya, khusus yang computer science. Kalau digital psikologi 100% dari aku. Yang perlu di highlight mungkin gak ada pointer ya. Jadi kalian mau pakai boleh, nggak pakai nggak apa-apa di sini. Karena biasa kepake juga ya di area ujung-ujungnya, karena kita ketika akses elemen ada yang mungkin mau pakai index, ada yang mau pakai base address kan. Kalau kita akses base address dari point, dari array kan kita dapat di index pertama ya. Nanti bisa increase terus kan tiap 4 bit tergantung tipe datanya. Oke. Surprisingly, yang membedakan dengan tahun lalu, kalau tahun lalu kan Bu Eva ya, tahun ini pembuat soal yang peran terbesar menurutku Pak Dani. Jadi mungkin ada yang udah kelas Pak Dani ya. Mungkin ciri khasnya itu kan lebih ke pemahaman soal kan. Dia nggak harus tekankan di algoritmanya. Jadi kalian tuh nggak usah hafal mati C-nya. Tapi ada satu satu soal pakai bahasa C sih. Tapi setauku kalau salah titik koma gitu ditoleransi lah. Jadi nggak langsung kalian salah total gitu. Dan mungkin kedengarannya aneh, tapi ya standar ganda itu ada. Tapi tiap dosen tuh cara koreksinya beda-beda. Kalau dari aku, penjelasan panjang nggak masalah. Yang penting intinya ada. Tapi ada beberapa dosen, kamu kasih jawaban panjang, nilaimu dikurangi. Kayak ya pada Nieka salah satunya. Jadi saranku yang kelas pada Nieka to the point aja gitu. Aku lupa Pak Sony dan Bu Karen gimana. Jawaban paling aman to the point sih. Tapi kalau dari kelasku, daripada otakmu kosong, kamu tulisin apa aja yang kamu bisa gitu. Kalau bisa bahasa sih, kalau nggak bisa turunkan ke pseudocode, baru kalau nggak bisa lagi ya udah kalian jelasin flow logika kalian gitu. Pakai. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Plus book ya, nggak ada itu ya. Nggak. Sama notes juga nggak ada. Mm-mm. Karena ya pada Neka lebih mau ngetes pemahaman.
Kebanyakan karena tadi aku bilang logika, berarti lebih ke pseudocode ya. Oke. Kira-kira ada yang kalian mau tanyakan nggak soal materi kita? Mau lompat-lompat bahas dari awal atau langsung coba ngetes skill perwakilan masing-masing kelas atau gimana enaknya? Oh ini kan yang standar ya. Sebenarnya yang ini kan start end, proses, decision. Ini kan konektor, kalau mau pakai boleh, nggak apa-apa. Ada yang tahu kapan pakai konektor enaknya? Coba kita tanyain. Lebih ke ini sesuatu yang jurusan apapun pakai, mau sains maupun sosial pakai ini. Dan biasa muncul lagi pas kalian skripsi. Biasanya kepakai pas halaman kalian habis di skripsi atau di soal ujian. Jadi misalnya soal ujian kalian jawab sampai sini kan. Udah tahu kan kertasnya folio panjang lebih panjang dari ini. Mungkin dua kali ini ya. Nggak sampai satu setengahnya mungkin ya. Iya, udah pernah lihat. Iya. Jadi kalau habis, jadi kalian bisa itu ya, tambahin ya. Jadi misalnya ada ini, kalian kasih A, nanti halaman berikutnya tinggal kasih A lagi, oh habis. Jadi kalian mulai lagi dari sini. Nanti bebas kalau misalnya lanjut input lagi ya gini, lanjut proses lagi ya nanti tambahin gitu dan sebagainya. Mm-mm. Nah, untuk yang ini juga sama sih sebenarnya. Oh ya, mungkin ini ya penting. Flowchart jangan lupa tuliskan iya atau enggak, boleh satu nol atau ini kan ngefek ke itu ya. Kadang kan ada switch case ya. Kalian mungkin mau tulis belok tuh berarti kalau inputnya satu boleh juga. Atau inputnya sesuatu kalian bisa tuliskan juga. Hmm. Wis, mantap. Aduh. Kalau bahas-bahas teori kayaknya ini ya. Apa kita langsung coba yang seru mana ya tadi? If else array, 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 if else. Oke. Mm-mm. Ups, caranya hide. Oh, aduh, malah aku hide itunya salah. Ah, tidak. Oke. Mungkin tadi kita udah lihat kisi-kisinya ada percabangan, kita latihan percabangan di sini. Mungkin biar enak, aku bakal mungkin minta salah satu perwakilan coba maju ke depan ya. Jadi ada event di sini di Surabaya Shopping Festival lah itu nggak penting lah. Yang penting kan ini ya. Nanti ada tipe-tipenya sini. Eh, eh, ini berarti lebih teliti ya. Ini ada di bawah, ada di atas. Ada jenisnya kemeja, celana, kemeja. Oh, udah ya, empat. Nah, nanti akan bikin if ya. Jadi kalau inputnya eh ini, eh sekali lagi mungkin nggak usah ke C ya. Kalau ada yang mau C boleh, tapi lebih ke pseudocode lah. Anggaplah kayak kalian pakai Python gitu. Nggak usah define tipe data segala macam. Yang harusnya ya, kalau dosennya koreksinya baik.
dia nggak akan permasalahkan itu, lebih ke permasalahkan kalian tuh bisa if else gak sih percabangannya. Mm-mm. Coba bikin pseudocode sama flowchart. Eh, oh ya, soalnya ada flowchart juga ya. Ya. Nah ini kalian coba. Kenapa? Oke, kita ganti. Hitam. Oh itu datang dari mana? Hmm. Ya, sebenarnya santai aja sih. Mungkin kalian udah sadar ya dengar dari cutting kalian ini salah satu matkul dengan win rate yang tinggi, maksudnya tingkat kelulusan yang tinggi. Yang perlu kalian waspadain ya, kalau aku ya, jadi kalian karena dengar-dengar isu dari cutting tuh statistik, aljabar, matematika diskrit, entah kenapa bisa sampai around 50% ya, yang ya. Jadi kalau tinggi tinggi banget, tapi kalau nggak salah aku pernah dengar isu-isu rata-rata kelas 40 gitu. Berarti 50 kan enggak eh. Oh, gimana yang topik statistik sama matematik udah responsi belum? Ada responsinya. Yang kayak matdis statistik udah. Nanti, oke. Nah, itu saranku worth it all in ke sana. Nah, ini mungkin subjektif juga. Aku nggak tahu dosen akan nilai ini atau enggak. Kalian bisa tanya ke dosen kalian masing-masing kalau udah punya nomor WA-nya. Kan ada yang tipenya kalian harus tampilkan output dulu baru input. Biar usernya mengerti usernya tuh harus input apa. Kan ada yang perfeksionis gitu ya. Nah, kalau aku mah ya fine-fine aja gitu, mau ada mau enggak. Tapi kalian pastikan lagi ke dosen kalian, kira-kira kalau flowchart atau pseudocode kita perlu output dulu gak sih Pak, biar input, baru input biar tahu usernya tuh harus input apa gitu. Kalian pastiin. Tapi kalau kalian tipe yang nggak keberatan, ya amannya sih tulis dua-duanya.
Kan nanti kalian the real bikin aplikasi kan tetap butuh dua-duanya ya. Kayak aku tuh harus input apa, si program harus kasih tahu dulu kan. Oh ya, mungkin ya ini sama dengannya ya. Apa tadi? Mungkin ini intermezzo juga kalau ujian kalian merasa ada yang aneh, misalnya soal ini kan ada yang anehnya nggak ada sama dengan ya. Kalau 100.000 pas gimana? Nah, kalian bisa mungkin tanya pengawas ujian atau harusnya soalnya aman ya. Tapi kalau kelamaan belum dapat jawaban, mendingan kalian langsung tulis di lembar jawabannya asumsi aja. Berarti kan nanti dosennya tahu juga kan kalau ini soal ada yang salah gitu. Jadi misalnya asumsi pada if pertama harga sama dengan 100.000 masuk ke kategori jenis diskon pertama gitu. Jadi kalian kurang dari sama dengan gitu simbolnya, nggak kurang dari aja. Kalau misalnya ada yang kurang gitu. Tapi kalau aman-aman aja, nggak perlu asumsi ya nggak usah ditulis. Oh,
Kayaknya ini teler di flowchart ya. Kalau nggak bisa, coba kalian ubah ke coding dulu, baru kita diskusi flowchart sama pusdokatnya. Kadang ada yang tipe gitu juga ya. Pokoknya di ujian rules of thumb-nya kalian nggak boleh telat sama nggak boleh kosong jawabannya. Nanti dosen nggak bisa kasih apa-apa. Hmm. Yang penting kalian menulis sesuatu lah, tapi jangan yang nyalin soal juga. Ada yang, ada yang hopeless juga kadang gitu. Ya, mungkin kalian bisa dengar testimoni cutting kalian ya. Biasanya yang gagal matkul tuh mostly nggak datang di ujian ya. Jadi kalau nol di UTS atau UAS tuh udah nol UAS udah pasti gagal sih. Kalian udah tahu kan? Kalau nol di UTS kalian masih bisa lulus tapi probability-nya udah kecil banget. Tapi kalau nol di UAS mau UTS-mu 100, assignment 100, AOL 100 tetap gagal. Ya. Jadi yang paling penting datang dulu di ujian. Aku nggak tahu. Kalau nggak salah beda-beda ya. Aku dengar dari teman Jakarta dengan Bandung. Tapi kalau nggak salah Bandung rules of thumb-nya eh, nggak terlalu dari jamnya ya. Pokoknya kita harus di depan pengawas ujiannya nggak sih ketika masuk. Nanti bisa tanya cuttingnya. Jadi misalnya jam 10 ujian, ternyata jam 10 satu nih belum ada pengawasnya. Pengawasnya lagi OTW kan. Ya udah kalian tinggal lari, menyalip. Nah itu masih boleh kalau nggak salah. Apa? Iya.
Kayak ini ya. Misalnya kalau aku belanjanya di atas 100.000 kan diskon aku 10 plus 20 ya. Nah, kalau aku belanja di atas 200.000 berarti bansosku makin gede gitu. Jadi ya mismu di situ. Harusnya setelah ini ada kondisi lagi kalau kemejanya di atas eh apa ya, di atas 200.000 tuh berarti kan rumusnya beda ya. Gak bisa langsung ke sini. Isi harga. Sebenarnya kalau aku nggak tahu kenapa kalian hobinya ngecek itu dulu. Oh bisa ya. Ini berarti kategori dan ini kan. Ya, oh ya bisa bisa. Berarti kalau mau gampang sih sebenarnya, berarti kan inputnya ada dua ya. Satu si string atau kalian mau bilang karakter array boleh lah. Kan karakter yang jadikan array kan jadi string. Em, dan harganya di bawah 100.000. Berarti kan ada kondisi. Kalian udah belajar yang itu kan? Yang kondisional dan or itu. Ya. Nah, berarti kan harus memenuhin kedua-duanya ya baru dapat ini ya. Jadi daripada kalian pisahin satu-satu, kalau ke meja, iya, aku cek lagi apakah dia di bawah 100.000 daripada gitu, if lagi, mendingan langsung pakai kondisional itu kan done kan. Jadi kalau udah ke meja dan di bawah 100.000, berarti diskon tuh segini. Langsung masuk ke satu kotak yang rumusnya apply diskon 20%, habis itu harga setelah diskon apply lagi 30%. Kalian mau kotaknya pisah, nggak masalah, mau gabung nggak masalah gitu. Berarti kan tadi ini ya. Udahlah aku lanjutkan. Misalnya ini yes lah. Berarti kan nanti ini ya. Oh habis. Berarti kan ini ya. Harga sama dengan 0,2 kali harga. Kalian mau bedain variabelnya boleh kalau yang tipenya jaga-jaga takut ketimpa-timpa kan. Tapi kita kali ini samain aja. Oh oke. 0,2 kali harga berarti oh ini bilang aja diskon ya nama variabelnya. Sorry. Diskon satu, diskon dua deh kita kasih nama ya. Kalau kalian merasa apa ya, ada risk ketimpa-timpa nama variabelnya, mendingan kalian udah bedain sih. Kayak ini berarti diskon satu, berarti harga sama dengan harga. Kalau mau bikin baru boleh juga. Mungkin kita main aman ya. Kasih harga dua ada. Kasih harga dua berarti harga kurang diskon satu. Ini anggap harga dari sini ya. Berarti nanti ada diskon dua, diskon. Bentar, tadi rumusnya beda ya? Harusnya sih 10 plus 20 ya salah. Berarti ini 01 baru 02. Ini yes kan? 01, 02. 02 kali, dia kan balik lagi ke sini. Ya, dia kan nanti mengalihkan ke harga baru ya. Berarti aku kali ke harga 2.
Diskon 2 0,2 kali harga 2 berarti harga 3, harga final kalian mau kasih nama boleh juga. Harga final berarti harga 2 kurang diskon 2. Nah, ini baru satu kategori. Berarti ini tinggal dilanjutin sih. Berarti kan ini kita lihat kemeja dan di atas 100.000. Hmm, bisa itu. Ini udah benar ya harusnya. Oke, berarti kan ini no. Ini perlu kalian tuliskan yes atau no. Nanti mungkin kalau yes, yesnya bebas kiri atau kanan. Nanti berarti ke rumus yang kedua gitu. Hmm. Oke, mungkin kita ada yang mau ditanyakan. Mungkin kita minta perwakilan Pesdokot deh. Mungkin kamu bisa lanjutin flowchartnya. Kita minta ini ya, yang cosplayer Denji Chainsaw Man ya. Iya kan? Mantap. Ini baru cosplayer Chainsaw Man ini. Dia taruh sini nggak, Bob? Hmm. Oke. Mau hapus ini nggak apa-apa. Dihapus. Ya. Ini di atas 200, di atas 100, di bawah 100.
Sekedar disclaimer soal ujiannya harusnya nggak seberat ini ya, lebih mudah harusnya. Karena waktunya terbatas 100 menit dan ada 4. Mari kita lihat penjelasan dari calon aslep kita. Base, basically ya kita kasih opsi dulu biar soalnya kan C kan lumayan case sensitif. Jadi kalau tulis kemeja celana kan bisa salah. Jadi saya bikinnya supaya mereka bisa pilih dari angka 1 sampai 3, bisa kemeja, bisa baju, bisa yang lain. Nah, kalau misalnya pilih satu kemeja kan bisa yang kurang dari 100, bisa yang kurang dari 200 sama yang lebih dari 200. Kalau kurang dari 100 nanti ada diskon ini, kalau kurang dari 200 ada diskon ini, kalau lebih dari 200 ada diskon segini. So far. Kalau ini salah ya kan ke situ, kalau itu salah ke situ. Kalau misalnya bukan dari kode 1 ke kode 2 harganya kurang dari 200. Ya kan? Ya. Ya, nanti semuanya di harga akhirnya bakal ikut format yang ini di display harga akhir. Kalau misalnya gak ada diskon ya langsung aja harga akhir sama dengan harga. Mantap. Oke, udah benar ya. Ini salah satu jawaban tapi bukan mutlak kayak gini kan caranya ada banyak-banyak ya. Coba kita lihat dari rem. Yang bikin ini siapa? Yang tadi? Oke, boleh jelasin. Yoi. Jadi kita mulai dulu dari start. Pertama input jenis pakaiannya dulu, kemudian input harga dari pakaiannya. Kemudian dia ngebaca kondisi apakah itu jenis pakaiannya itu kemeja dan harganya itu di bawah 100. Kalau misalkan dia di bawah 100, maka dia ngelakuin operasi yang harganya di bawah 100 yang kemejanya. Kemudian kalau harganya bukan di bawah 100 jadi lebih di atas 100, maka dia masuk sini kondisi ini. Kalaupun harga dari kemejanya itu di atas 100, maka dia ngecek lagi apakah harganya di atas 200. Kalau misalkan harganya masih di atas 100 tapi di bawah 200, maka dia lakuin operasi yang diskonnya di atas 100 namun di bawah 200.
Kalaupun harganya itu di atas 200, maka dia lakuin operasi yang diskon harganya di atas 200. Dan kalau input dari jenis pakaiannya itu bukan kemeja, maka dia cek yang inputnya itu celana. Maka dia pindah yang ke celana. Kalau celananya di atas 200, maka dia lakuin operasi yang 200, diskon yang di atas 200. Kalaupun nggak ada, berarti nggak ada diskon. Ya, mungkin ini sekedar intermezzo buat melengkapi aja. Kok ini kan berarti kasusnya halaman kalian nggak cukup ya? Kalian mungkin bisa bisa di bawahnya atau tarik ke ini simbol A konektor. Nanti kalian connect baru lanjutin di halaman selanjutnya gitu. Jadi tinggal tampilin display baru N ya gini. Misal ini contoh aja sih. Mantap. Terakhir kita akan lihat dari sisi PESDO code. Oh iya, aku baru ingat salah satu tipe soal kalau nggak salah memperbaiki error ya. Jadi nggak selalu, jadi cukup kalian kasih tahu errornya tuh dari coding ini kenapa nggak menghasilkan output yang sesuai itu gimana. Biasa sih lebih ke logical error sih. Jadi harusnya kita mau outputnya apa, tapi karena codingnya nggak sesuai, jadi misalnya ini deh, yang tadi kan ada case ya. eh, Kalau kita di atas 300.000 kan kalau ada yang logikalnya salah kan kita bisa masuk ke salah rumus ya. Karena dia memenuhi ini dan ini. Nah itu berarti perlu diperbaiki gitu. Nah oke mungkin bisa jelasin. Ya, jadi di sini apa Bapak jelasin apa? Oh, oh iya, jadi di sini tuh pakainya tuh nested if. Kenapa if-nya tuh cuman jenis pakaiannya itu sama dengan kemeja. Soalnya kalau misalkan dimasukin langsung harganya, itu kan misalkan kita masukin jenis pakaiannya kemeja, terus harga awalnya tuh kurang dari 100.000. Berarti nanti yang 200.000 atau 300 atau selebihnya itu gak akan kedetek. Nanti akhirnya langsung ke else if yang di bawah. Jadi kalau misalkan asset if itu kan eh, semisal pernyataan awalnya itu benar, baru bakal dideklarasiin yang lainnya. Tapi kalau pernyataan awalnya salah, bakal dideklarasiin ke yang lain. Makanya dipilihnya tuh cuman jenis pakaian yang kemeja aja. Buat harga-harganya tuh dimasukin ke if di dalamnya. Habis itu yang terakhir tuh ada if yang jenis pakaiannya celana. Itu dibikin juga sama. Terus else-nya itu gak dapet diskon. Dah. Ya. Ini pakai nested if. Ini jawaban yang benar juga tapi variasinya lain. Tadi kalau nggak salah ada, aku lupa yang deretan sini yang kebingungan. Kalau aku langsung ke meja baru filter by harga, ini ya jawabannya. Tadi kan kita takut nge-crash ya rumusnya. Bisa kita berarti filter dulu balik ke meja baru by
if else di bentar. If jika ini uh, 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 jika ini harus else gak sih? Nanti aku cek. Oh, berarti satu aja ya. Kalau mau memenuhin kan bakal dia pilih satu doang kan. Oke, ini bisa harusnya. Nanti aku cek. Oke, ada yang mau tanya soal ini? Atau ada komentar? Oke, kemana ya? Ini masih ini. Ini kan tadi ini. Ini harusnya gampang. Array. Soal terakhir ini atau ini. Kalau tadi kan lebih akses array. Kalau ini arraynya diakses, aku melakukan looping perbandingan dan ada if else. Iya, kayaknya ini aja. Ini harusnya masuk soal yang lebih susah dari soal ujian karena menggabungkan itu ya. Array, looping, dan decision ya. Langsung to the point, plus dokot aja ya buat ini. Ya, sekali lagi soal ujiannya nggak sekejam ini ya. Ini kan berarti menggabungkan tiga-tiganya ya. Harusnya sih di ujian antara satu aja atau gabungin dua gitu paling maksimal. Nggak yang melatih logika banget kayak gini. Tapi kalau kalian bisa ini harusnya bisa ujian berarti. Karena ini kan kesulitannya lebih tinggi.
Nih kayaknya harusnya ada else if ya, kalau nggak memenuhin semuanya kan. Misalnya 300.000 nih, berarti kan ini lewat, jadi kena dua-duanya. Jadi harus kasih else gitu, biar pilihnya salah satu. Salah, soalnya ada 5 ya, masing-masing 20 poin. Soal 5 masing-masing 20 poin. Tiga, satu, dua, dua pesdokot, dua si, enggak, tiga. Iya, soal ujiannya satu soal mirip ini tapi versi gampangnya. Kalau bisa ini harusnya bisa ujian.
Boleh. Iya, fleksibel ya. Harusnya kalau dosennya benar, dia lebih lihat logika kalian daripada ngecekin titik koma. Tunggu dulu jelasin. Gimana cara kalian? Eh, jadi gini, pertama eh kita declare dulu jumlah elemen eh, yang mau dimasukin dan integer untuk minnya sama integer max. Habis itu kita masukkan eh, jumlah elemennya, habis itu declare array-nya. Lalu kita lakukan for loop eh, di mana untuk masukin array sesuai dengan jumlah elemen. Setelah itu untuk mencari max-nya kita lakukan for loop di mana kita membandingkan setiap angka di array itu untuk mencari yang mana lebih besar. Di mana kalau angkanya ketemu lebih besar, kita buat max jadi angka tersebut. Kalau enggak, continue array-nya. Untuk min-nya seperti itu juga, tapi kalau angkanya, tapi untuk angkanya hasilnya lebih kecil. Setelah itu, eh, keluarkan nilai maksimumnya dan minimumnya. Oke. Iya, jadi ini kisi-kisi berikutnya berarti nanti dia akan ada keluar topik array, lalu di sini kan berarti tadi 45, 25, 21 ya. Nah, nanti akan menerapkan si looping ya. Berarti kan nanti ini akan dibandingkan kan. Kalau ini dia lebih besar, lebih besar, lebih besar terus, berarti ini akan jadi max. Lalu apakah ini lebih kecil? Enggak, ini lebih kecil, iya. Ternyata ini lebih kecil, berarti ini akan jadi lebih kecil. Jadi dia ngelooping sambil ngebandingin gitu. Kalau eh, array dipakai, looping dipakai, lalu decision kan kalau dia lebih kecil, berarti simpan dia gitu. Nah, berarti kepake semua. Ya, ini cuman soal-soal latihan lainnya mungkin nggak sempat kita bahas. Misalnya ini lebih advance-nya lagi ya. Misalnya ini ada angka nih, aku kasih kasih satu parameter lagi target. Jadi aku akan membandingkan berarti aku bakal looping kan dari ujung ke ujung kan kombinasi-kombinasi ini. Oh ini udah masuk topik ADA sih, time complexity. Yang ini kan berarti bakal mencoba semua kombinasi ya. Kalau nggak salah yang kayak gini ada sempat keluar di ICPC tahun lalu deh. Jadi kalau ada kombinasinya sesuai dengan ini, maka hasilnya tuh akan ditampilkan indeks mana yang memberikan kombinasi targetnya ini. Ini udah tingkat susah banget. Ya, selection, repetition, array, operator sederhana, flowchart plus dot. Pointer gak dipakai, tapi kalau kalian mau pakai, nice to have gitu ya. Ya, mungkin itu aja ada yang mau bertanya sebelum kita close. Oh iya, kamu itu ya. Nanti ke sini gak sih?